Shalom, selamat pagi. Datang dari Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita boleh beribadah pagi hari ini. Kita mau datang ke kaki Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, meninggikan namanya. Kita mau angkat satu pujian bersama kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Bila mana pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang ke kaki Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih kemurahan Tuhan atas kehidupan kami.
syukur Tuhan, di kondisi kami yang seperti ini, di situasi yang seperti ini, kami masih boleh dan mendekati Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu ampuni kami, layakkan kami Tuhan, agar kami boleh menyenangkan hati Engkau dengan puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami melanjutkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu dan berada di surga, yang turun atas kita pada pagi hari ini. Shalom. Haleluya. Minggu ini sudah saya persiapkan tema Rabu yang lalu adalah bersihkan pikiran. Lalu Jumat temanya adalah pikiranmu penyakitmu. Namun pada saat ini kita akan bersama membahas tentang pembaharuan pikiran. Ya, kita bisa membaca di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam ayat ini ada tertulis berubahlah. Dan ini menggunakan kata metamorfose, artinya merubah rupa. Ungkapan berubah rupa itu menggambarkan sesuatu proses perubahan tingkah laku atau karakter yang berlangsung terus-menerus dari tingkah laku yang serupa dengan dunia kepada tingkah laku yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan inilah tujuan Tuhan menyelamatkan kita, yaitu supaya setiap kita orang yang percaya ini menjadi semakin serupa dengan dirinya, ya. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-29 Paulus mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak bangsa. Nah, jadi itulah tujuan kita diselamatkan, untuk kita diproses terus menjadi serupa dengan gambar anaknya, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Ada kata-kata bijak yang mengatakan, kalau kita menabur pikiran, kita akan menuai perbuatan. Kalau kita menabur perbuatan, kita akan menuai kebiasaan. Kalau kita menabur kebiasaan, nah kita akan menuai karakter. Dan kalau kita menabur karakter, kita akan menuai akibat yang kekal. Ya, nah, kita harus menyadari, meskipun kita ini sudah bagus, namun kita juga harus menyadari bahwa karakter kita itu harus terus diubahkan. Dalam hidup kita, persoalan keselamatan sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di kayu salib, Dia sudah mengorbankan dirinya supaya kita yang percaya
diselamatkan. Dosa-dosa kita dihapuskan. Nah, namun kita harus tahu mengenai masalah karakter itu sebetulnya kita sendiri yang harus menyelesaikannya. Dan inilah yang saya katakan satu perjuangan. Ya. Hidup ini adalah perjuangan. Ya. Seperti yang saya sudah sering kali sampaikan, ya, pembaharuan itu mutlak dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Namun perubahan itu adalah kerjasama antara kita dengan Roh Kudus. Nah, kalau kita tidak menyelesaikan masalah karakter, nah ini akan menjadikan satu efek yang sangat berat bagi kita. Maka kita akan menjadi orang yang munafik. Kalau kita tidak menyelesaikan karakter kita dan kita mengatakan bahwa aku sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ya aku orang Kristen, tetapi masalah karakter kita cuekin, ya kita ini akan menjadi orang munafik. Dan kemunafikan itu merupakan satu lubang atau celah untuk iblis itu masuk ke dalam kehidupan kita. Hal itu membuat banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang jatuh karena apa? Karena karakternya itu belum diselesaikan. Di dalam kehidupan manusia kita itu diberi dua pilihan, yaitu kehidupan dan kematian. Nah, namun sebetulnya bisa saya tambahi kehidupan kekal dan kematian kekal. Sebab manusia memang satu saat dikatakan oleh Alkitab akan mati, dan itu fatal, ya. Kita semua juga akan mati. Jadi kita harus menjaga diri terhadap karakter yang belum terselesaikan itu, ya. Jadi hidup ini adalah kesempatan untuk kita berjuang terus tumbuh di dalam karakter kita menjadi semakin serupa dengan gambar anaknya. Dan kita mengetahui bahwa memang di dunia ini sangat terbatas. Kita cuma sementara saja. Dan mari kita gunakan sisa waktu kita yang masih diberi kesempatan untuk hidup ini, untuk kita terus-menerus memberikan diri untuk diproses agar karakter kita akan jadi seperti Kristus. Ya. Jadi sebetulnya Tuhan itu sudah memberikan kepada kita satu kuasa untuk kita bisa berubah. Kalau tidak ada ayat yang mengatakan berubahlah. Kita diharuskan berubah karena memang kita sebetulnya sudah diberikan kodrat ilahi itu dalam kehidupan kita. Dia menghendaki kita itu memberikan diri untuk mau diproses. Namun Roh Kudus itu dia tidak memaksa kita. Dia adalah pribadi yang lebih. Semua itu tergantung dari kita. Maukah kita diproses?
ya, proses metamorfosis yang terjadi dari ulat menjadi kupu-kupu itu bisa menjadi satu gambaran, ya. Sebelum ulat itu berubah menjadi kupu-kupu, ya, dia harus lebih dahulu membungkus dirinya dalam sebuah kepompong yang dia buat sendiri. Dia harus merajut akan kepompong itu hari demi hari tanpa lelah, sampai seluruh dirinya itu terbungkus oleh kepompong yang biasanya itu tergantung di sebuah batang pohon gitu, ya. Nah, di dalam kepompong itu sang ulat itu mengisolasi dirinya dari dunia luar dan menanggalkan kulit lamanya supaya dia bisa berubah menjadi kupu-kupu. Proses pelepasan kulit lama ini itu menggambarkan proses pembaharuan pikiran yang harus dialami oleh semua orang yang ingin mengalami proses perubahan menjadi manusia baru. Nah, kita perhatikan kembali sang ulat itu, ya. Sang ulat itu tidak akan melepaskan kulit lamanya sebelum dia terisolasi, terpisah dari dunia luar di dalam kepompong itu, di mana kita bisa merasakan, ya, bahwa proses perubahan menjadi manusia baru itu sama dengan ulat yang ada di kepompong itu untuk segera menjadi kupu-kupu. Jadi seringkali Tuhan memang membawa kita itu dalam satu posisi yang mirip seperti ulat di dalam kepompong itu, di mana kita merasa terpisah dari dunia ini dan kita dicengkam dengan perasaan kesendirian. Saya sendiri pernah mengalami masa-masa kesendirian ini pada saat Tuhan sedang membentuk saya untuk menjadi lebih serupa dengan dirinya, dengan Kristus. Dan dalam masa-masa nyepi ini, Tuhan membentuk kehidupan saya, melepaskan banyak kepercayaan atau pola pikir saya yang lama, paradigma yang lama itu, untuk dibaharui. Dan kita tahu saat ini pun kita itu sedang masuk dalam masa-masa nyepi yang disebabkan oleh VCO, ya, atau VICO. VICO itu virus corona itu, ya. Ya. Namun meskipun kita diisolasi, kita masuk dalam masa-masa nyepi, ya, kita ada di rumah masing-masing, ya, kita harus berpikir positif. Kita harus bersyukur karena ini meskipun ada yang berkomentar, ya, ada yang berkomentar bahwa situasi yang sekarang terjadi ini itu adalah rekayasa manusia sehingga terjadi bencana. Tapi saya memandang dari sisi yang positif, ya. Saya pandang dari sisi positif bahwa ini sebetulnya
Kalau mau dikatakan rekayasa, terserahlah para elit-elit politik yang tahu, ya. Dan ada yang mengatakan ya ini memang bencana, namun ini dalam pandangan saya adalah rencana Allah. Ya, karena apa? Meskipun rekayasa manusia tidak akan terjadi kalau Tuhan tidak mengizinkan. Kalau Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi, itu ada di dalam rencana Tuhan. Karena apa? Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28, ayat yang sering kita baca, Roma 8 ayat 28, ya, di situ dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, semuanya ada di dalam rencana Tuhan. Karena memang dikatakan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan, tapi adalah rancangan yang baik, masa depan yang indah yang aku sediakan. Nah, saudara, jadi ini adalah rencana Tuhan mengizinkan semua itu terjadi. Kita harus positif thinking. Ya. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-17, 1 Petrus 4 ayat yang ke-17, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahan dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil? Nah, saudara, ini adalah rencana supaya gereja Tuhan itu dimurnikan, ya, ya, sama dengan Tuhan Yesus menjelang Paskah itu, dia menyucikan akan bait Allah. Ini bait Allah sedang disuci. Nah, metode utama untuk mengalami perubahan menjadi seperti Kristus itu adalah melalui pembaharuan. Ya, kata pembaharuan itu dalam teks aslinya itu menggunakan kata anakainosis yang menunjukkan pada sesuatu yang berubah menjadi bentuk yang lain. Sedang kata budi dalam teks aslinya menggunakan kata nous yang berarti pikiran, pengertian, dan kesadaran. Itulah akal budi, ya. Pikiran, pengertian, dan kesadaran. Lalu kenapa
Tuhan menghendaki pembaharuan pikiran. Karena pikiran itu merupakan pusat dari pengambilan satu keputusan. Kita harus tahu bahwa semua yang kita lakukan itu sebetulnya merupakan hasil dari keputusan kita sendiri. Karena hidup ini adalah sebuah pilihan. Sebab itu Rasul Paulus memerintahkan, berubahlah oleh pembaharuan budi supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Kata membedakan itu dalam bahasa Yunani-nya dokimasu, yang bisa berarti menguji atau membuktikan. Kita baru bisa mengetahui kehendak Allah jikalau kita merenungkan dan mempelajari Alkitab secara sungguh-sungguh. Sebab sarana untuk mengerti kehendak Allah itu adalah melalui perenungan firman Tuhan secara terus-menerus, sehingga terjadi pembaharuan pikiran. Dan pembaharuan pikiran itu adalah merupakan kunci dari perubahan hidup. Nah, kepada jemaat di Efesus, Paulus mengatakan, Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-20 sampai 24. Begini firman Tuhan, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan keputusan yang sesungguhnya. Ya. Jadi kita disadarkan bahwa kita telah belajar tentang Kristus. Oleh karena itu kita harus menanggalkan manusia lama. Manusia lama itu harus kita buang, kita lemparkan, kita matikan, maka roh pikiran kita akan dibaharui. Ya. Jadi ini adalah satu proses. Mungkin seorang akan bertanya, kok berbeda ya dengan Roma 12 ayat yang ke-2 tadi? Ya. Mana yang dahulu dibarui lalu berubah, atau berubah lalu dibarui? Kalau di dalam Efesus 4 yang kita baca ini, seolah-olah ya kita berubah dulu baru dibarui. Tetapi ini memang satu film, ya. Sudah saya katakan, kita harus berpegang kepada kebenaran. Pembaharuan mutlak dikerjakan oleh Tuhan, dan berubah itu adalah kerjasama kita dengan Roh Kudus. Berubah itu adalah perintah yang harus kita kerjakan dengan pertolongan Roh Kudus. Ya. Jadi sebagaimana Rasul Paulus menjelaskan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, maka jelas sekali bahwa pembaharuan itu lebih dulu
pembaharuan terjadi, lalu kita diwajibkan untuk berubah. Nah, lalu kenapa di dalam suratnya kepada jemaat Efesus tadi berubah dulu dengan menanggalkan manusia lama dan mematikan kedagingan dan sebagainya, baru dikatakan kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Nah, jawabnya itu terletak pada pemahaman akan terjemahan yang benar. Ya. Ketika saya mempelajari itu, ternyata seharusnya terjemahan yang benar itu seperti yang seperti yang ada di dalam King James Version, Alkitab bahasa Inggris King James Version ini justru dikatakan be renewed in the spirit of your mind. Spirit of your mind artinya dibaharui semangat pikiranmu. Nah, Alkitab terjemahan lembaga Alkitab ini menuliskan di dalam roh dan pikiranmu. Nah, ini yang bisa membingungkan, ya. Sehingga timbul satu pertanyaan, yang mana dulu? Dibaru dulu lalu berubah, atau berubah lalu dibaru? Nah, dan yang benar itu sebetulnya sebenarnya dibarui lalu kita berubah oleh pembaharuan budi, ya, oleh pembaharuan yang sudah dikerjakan oleh Roh Kudus itu. Nah, lalu di sini kenapa disebutkan roh pikiranmu? Di sini, saudara, roh itu bukan berarti yang dimaksudkan adalah unsur dari manusia, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Bukan itu. Tetapi yang dimaksudkan adalah jelas spirit, semangat, ya, spirit of your mind. Nah, saudara, ini berbicara tentang semangat, seperti yang ditulis di dalam Roma 12 itu, ya. Biarlah rohmu menyala-nyala. Ini maksudnya adalah sebetulnya biarlah semangatmu menyala-nyala, semangatmu berkobar-kobar untuk mau berubah menjadi seperti Kristus. Itu yang benar. Jadi roh di sini, roh pikiran itu adalah semangatmu dalam pikiranmu. Karena kalau semangatmu tidak menyala, loyo, ya, padam, itu juga bisa mengganggu kesehatan, gitu, ya. Hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang padam mengeringkan tulang, ya. Jadi kalau kita mau ambil suatu keputusan, pilihan menanggalkan manusia lama, nah kita akan semakin digarui semangat kita. Pikiran kita itu akan disemangati terus untuk kita meninggalkan manusia lama, mematikan dalam diri kita segala bentuk keduniawian apapun itu. Dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima mengatakan
Karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi mari kita menjadikan semangat untuk mematikan itu secara drastis menjadi kebiasaan kita. Kita betul-betul tidak mau masuk lagi pada kehidupan yang lama. Kita tinggalkan juga kehidupan lama. Ya. Kita tidak bisa kompromi, tidak lagi tawar-menawar dengan kehidupan lama kita. Kita harus mempunyai satu komitmen, sikap yang tegas untuk kita menandakan, mematikan. Kemenangan kita itu sebetulnya bukan terletak pada waktu kita itu mengalahkan setan, saudara. Tetapi ketika kita itu menaklukkan diri kita sendiri, ketika kuasa Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita untuk kita bisa menguasai diri, ya, kita manfaatkan penguasaan diri itu dan kita menang, ya, untuk menaklukkan diri. Itulah satu kemenangan kita, dan Tuhan sangat berkenan akan hal itu. Saudara, kita mematikan pikiran-pikiran kita yang dulunya itu fokus hanya kepada perkara-perkara duniawi, seperti yang tertulis di dalam Filipi 3 ayat yang ke-19, ya. Filipi 3 ayat 19 itu PR bagi saudara. Sebelum kita itu mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pikiran kita itu tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Pikiran kita itu jahat. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ketiga, pikiran kita itu sia-sia. Roma 1 ayat 21. Pikiran kita itu ada pikiran-pikiran yang terkutuk. Roma 1 ayat 28. Dan pikiran kita itu tumpul. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-7. Nah, kalau begitu mari di dalam pembaharuan pikiran kita harus merubah pola pikir kita. Dan apa saja yang harus kita rubah? Kita harus minta rahmat dari Tuhan. Ya. Kita minta Tuhan untuk menyelidiki pikiran kita. Mazmur pasal yang ke-139 ayat 23. Mazmur 139 ayat yang ke-23. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Ayat 24, lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ya, kita harus minta dengan kerendahan hati untuk Tuhan mengoreksi pikiran-pikiran kita yang salah. Ya, kita minta Tuhan menyelidiki pikiran-pikiran kita, karena kita sendiri mungkin tidak bisa mengetahui apakah jalan kita itu melenceng. Tuhan yang mengetahui. Ketika kita sudah merubah berapa derajat saja, sudah
kita akan sampai kepada tujuan. Tuhan tahu, lalu meluruskan kita. Itulah sebabnya Daud mengatakan, lihatlah apakah jalanku serong, tuntunlah aku di jalan yang menuju kehidupan yang kekal. Juga pikiran kita itu memang bisa butuh dan tidak mengerti akan Alkitab. Apalagi benang merah yang menghubungkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Tentang nubuatan-nubuatan mengenai Yesus yang digenapi ketika Yesus itu melayani di muka bumi. Namun Tuhan saja yang sanggup untuk membukakan pikiran kita. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-45. Lukas 24 ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Puji Tuhan. Pembaruan pikiran itu penting, kunci untuk kita berubah, karakter kita berubah menjadi orang yang berbeda dengan orang-orang dunia yang memiliki karakter Kristus, yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Ya. Dan kita harus terus-menerus memakai pikiran Kristus itu untuk menghadapi situasi-situasi yang pada saat ini terjadi. Ayat yang terakhir kita baca di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-1. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Puji Tuhan. Saudaraku, kita ini harus siap menderita sebagai orang yang percaya. Ya. Kita saat ini memang sedang hidup di dalam ketidakpastian. Apa yang terjadi di depan kita memang kita tidak mengetahui. Namun kepastian itu sendiri sebetulnya adalah ketidakpastian. Dan ketidakpastian itu bisa terjadi hal yang baik ataupun yang buruk. Oleh sebab itu daripada kita itu terus-menerus mereka-reka, mengharap-harap, ya kita siap saja untuk menerima yang terburuk supaya kita itu bisa menjadi orang yang kuat. Puji Tuhan. Ya. Kalau kita mempunyai pemikiran seperti Kristus, kita akan siap menderita di dalam keadaan apapun. Karena kita akan tetap berjalan bersama Tuhan. Itulah janjinya. Dia akan beserta dengan kita sampai kesudahan alam. Amin. Mari kita berdoa.
dari hamba-Mu telah mendapatkan pesan-pesan firman-Mu yang hidup itu untuk sedang jemaat-Mu, supaya kami membaharui pikiran kami dan berubah sesuai dengan pembaharuan yang Engkau kerjakan. Kami tahu Engkau sedang memproses kami, Tuhan. Engkau memperhadapkan kami dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini. Namun Engkau telah memperlengkapi kami dengan kemampuan-kemampuan untuk kami beradaptasi, bahkan untuk kami mengatasi semua yang terjadi ini dengan pikiran-pikiran yang senantiasa tetap melekat kepada firman Tuhan. Karena kalau kami merenungkan akan firman Tuhan, kami akan semakin mengerti akan kehendak Tuhan yang baik dan yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati sidang jemaat-Mu yang pada saat ini mereka tekun untuk mendengarkan akan firman Tuhan, untuk masuk di dalam persekutuan pada hari ini Tuhan. Mereka pun terkena dampak akan apa yang sedang terjadi ini, namun Engkau menguatkan mereka. Kami berharap kiranya Engkau juga memberikan kekuatan kepada mereka sekalian yang berjuang untuk mengalahkan corona ini dengan berbagai macam cara, baik dokter-dokter, pemerintahan, mereka berjuang bekerja sama melawan corona ini. Tuhan, berikan hikmat kepada mereka sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu atas sidang jemaat-Mu, kiranya Engkau curahkan kepada mereka Tuhan. Berkat surgawi, berkat-berkat materi yang mereka butuhkan. Kami serahkan semua kekhawatiran kami kepada Tuhan yang sanggup memeliharakan kami dalam keadaan apapun. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.